Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Tahukah kamu, jika ada penggunaan kain sarung menurut orang Minang itu dapat menggambarkan status perkawinan mereka loh. Maka dari itu kami akan membahasnya. Sebelum lanjut ke videonya jangan lupa subscribe, like, dan juga komennya ya sobat. Serta juga jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dari video menarik dari kami selanjutnya. Terima kasih. Orang Minangkabau atau suku Minangkabau merupakan salah satu etnis budaya yang memiliki ciri khasnya dan keunikannya tersendiri. Selain dari keunikan garis keturunan orang Minangkabau yang menganut sistem matrilineal, ternyata masih banyak lagi keunikan khas dari budaya Minang di Sumatera Barat ini. Salah satunya yakni penggunaan kain sarung. Kain sarung ataupun songket yang menjadi salah satu pakaian tradisional masyarakat Indonesia dan juga Sumatera Barat. Songket digolongkan dalam keluarga tenunan brokat. Songket ditenun dengan tangan menggunakan benang emas dan perak. Benang logam metalik yang tertenun berlatar kain menimbulkan efek kemilau cemerlang. Bahan kain yang umum digunakan dalam pembuatan songket yakni meliputi sutra, katun, dan katun sutra. Songket kerap dikaitkan dengan Kemaharajaan Sriwijaya sebagai asal mula tradisi songket berasal. Beberapa jenis songket yang populer pun tak lepas dari lokasi-lokasi yang pernah berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Salah satu lokasi dominan yang juga diyakini sebagai ibu kota Kemaharajaan Sriwijaya di masa lampau yakni Palembang, yang terletak di Sumatera Selatan. Selain Palembang, beberapa daerah di Sumatera juga menjadi lokasi penghasil songket terbaik dalam kelasnya, yakni meliputi daerah-daerah di Minangkabau atau Sumatera Barat. Seperti Pandai Sikek, Silungkang, Koto Gadang, dan Padang. Di luar Sumatera, kain songket juga dihasilkan oleh daerah-daerah seperti Bali, Lombok, Sambas, Sumba, Makassar, Sulawesi, dan daerah-daerah lain di Indonesia. Karena faktor sejarah kekuasaan Kemaharajaan Sriwijaya, perdagangan, dan perkawinan campuran, songket pun juga menjadi populer di kawasan maritim Asia Tenggara khususnya di negara-negara sekitar Indonesia seperti Brunei, Malaysia, dan Singapura. Penenunan songket secara sejarah dikaitkan dengan kawasan permukiman dan budaya Palembang maupun Minangkabau yang berasal dari Pulau Sumatera. Asal mula kain songket bermula dari Kemaharajaan Sriwijaya. Bahan utama pembuatan songket seperti sutra biasanya diproduksi oleh petani ulat sutra lokal. Namun untuk menghasilkan kualitas songket yang lebih bagus masyarakat lokal juga mengekspor bahan. Sedangkan untuk benang emas biasanya diproduksi oleh para masyarakat lokal dengan mengolah emas yang dihasilkan dari beberapa daerah di Pulau Sumatera. Pada masa lampau, Sumatera dikenali juga sebagai Swarnatwipa. Menurut tradisi Indonesia sendiri,
Kain songket nan keemasan juga kerap dikaitkan dengan kegemilangan Sriwijaya, yang merupakan kemaharajaan niaga maritim nan makmur lagi kaya yang bersemi pada abad ke-7 hingga ke-14 di Sumatera. Dan hingga masa kini, tradisi songket tetap lestari terjaga dengan baik di Palembang, dan daerah ini juga akhirnya dikenali sebagai pusat kerajinan songket paling masyhur di Indonesia. Songket adalah kain mewah yang aslinya memerlukan sejumlah emas asli untuk dijadikan benang emas, kemudian ditenun tangan menjadi kain yang cantik. Secara sejarah, tambang emas di Sumatera terletak di Sumatera Selatan dan di pedalaman dataran tinggi Minang. Penemuan benang emas di reruntuhan situs Sriwijaya di Sumatera, bersama dengan batu mirah delima yang belum diasah, serta potongan lempeng emas, mengindikasikan bahwa penenun lokal telah menggunakan benang emas awal tahun 600-an Masehi di Sumatera. Songket Palembang merupakan songket terbaik di Indonesia, baik diukur dari segi kualitasnya, yang berjuluk Ratu Segala Kain. Songket eksklusif memerlukan di antara 1 dan 3 bulan untuk menyelesaikannya, sedangkan songket biasa hanya memerlukan waktu sekitar 3 hari. Mulanya kaum laki-laki menggunakan songket sebagai destar, tanjak, atau ikat kepala. Kemudian barulah kaum perempuan etnis Palembang dan Minangkabau mulai memakai songket sarung dengan baju kurung. Songket memiliki motif-motif tradisional yang sudah merupakan ciri khas budaya wilayah penghasil kerajinan ini. Misalnya motif saik kalamai, buah palo, barantai putiah, barantai merah, tampuak manggi, adalah khas songket Pandai Sikek, Minangkabau. Beberapa pemerintah daerah telah mempatenkan motif songket tradisional mereka. Dari 71 motif songket yang dimiliki Sumatera Selatan, baru 22 motif yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dari 22 motif songket Palembang yang telah terdaftar diantaranya motif bungo intan, lepus pulis, nampan perak, dan limar beranti. Sementara 49 motif lainnya belum terdaftar, termasuk motif berantai berakam pada seragam resmi Sriwijaya Football Club. Selain motif berantai berakam, beberapa motif lain yang belum terdaftar yakni motif songket lepus bintang, nago besaung, limar tigo negeri tabur intan, limar tigo negeri cantik manis, lepus bintang penuh, limar penuh mawar berkandang, dan motif lainnya. Selain itu songket ditinjau dari bahan, cara pembuatan, dan harganya. Songket semula adalah kain mewah para bangsawan yang menunjukkan kemuliaan derajat dan martabat pemakainya. Akan tetapi kini songket tidak hanya dimaksudkan untuk golongan masyarakat kaya. Karena harganya yang bervariasi dari yang biasa dan terbilang murah, hingga yang eksklusif dengan harga yang sangat mahal. Kini dengan digunakannya benang emas sintetis, maka songket pun tidak lagi luar biasa mahal seperti dahulu kala yang menggunakan emas asli. Meskipun demikian, songket kualitas terbaik tetap dihargai sebagai bentuk kesenian yang anggun dan harganya cukup mahal. Sejak dahulu hingga kini,
Songket adalah pilihan populer untuk busana adat perkawinan Melayu, Palembang, Minangkabau, Aceh dan Bali. Kain ini sering diberikan oleh pengantin pria kepada pengantin wanita sebagai salah satu hantaran persembah perkawinan. Pada masa kini, busana resmi laki-laki Melayu pun kerap mengenakan songket sebagai kain yang dililitkan di atas celana panjang, ikat kepala. Sedangkan untuk kaum perempuannya songket dililitkan sebagai kain sarung yang dipadukan dengan kebaya. Dilansir dari Balai Pelestarian Nilai Budaya, BNPB, Sumatera Barat dalam wawancaranya bersama tokoh budaya Minangkabau, yakni Mak Katik mengungkapkan, bahwa posisi kepala kain sarung saat digunakan oleh orang Minang tempo dulu memiliki makna tertentu. Setidaknya terdapat 3 kategorisasi posisi kepala kain sarung atau songket yang melambangkan identitas atau status perkawinan orang Minang tempo dulu, seperti apa yang disampaikan oleh Mak Katik. Pertama, posisi kepala kain sarung atau songket mengarah ke depan. Menurut Mak Katik, posisi kepala kain sarung mengarah ke depan itu melambangkan bahwa orang Minang tersebut belum menikah. Kalau perempuan jika kami laki-laki, jika perempuan belum berkawin itu kepala kain songketnya itu, kepala sarungannya ke surau atau ke masjid itu ke depan full, ucap Mak Katik. Aturan tersebut berlaku untuk semua perempuan gadis maupun laki-laki bujang Minangkabau saat itu. Mak Katik mengingatkan, bahwa hal tersebut berlaku meski umurnya sudah tua, yang penting belum menikah. Kedua, posisi kepala kain sarung atau songket mengarah ke belakang. Menurut Mak Katik, untuk posisi kepala sarung atau songket mengarah ke belakang menandakan bahwa mereka telah menikah. Ketika dia sudah berkawin kepala kainnya ke belakang, boleh berat ke kiri boleh berat ke kanan, atau boleh tepat ke belakang pas, jelasnya. Berdasarkan keterangannya, jika seseorang kepala kain sarungnya sudah ke belakang, maka orang Minang dahulu sudah tidak akan mengganggu orang itu lagi. Ketiga, posisi kepala kain sarung setengah mengarah ke depan. Menurutnya posisi ini mencirikan orang-orang yang sudah menjadi janda ataupun duda. Ketika perempuan atau laki-laki sudah cerai, dalam istilah anak sekarang, kami laki-laki ini, otonda, bakandang, atau perempuan, oto sudah mati pajak, itu kepala kainnya ke depan tapi sebelah, setengah, atau terbagi dua, sebutnya. Dari penjelasan Mak Katik, inilah yang menggambarkan status perkawinan orang Minang tempo dahulu. Sehingga menurutnya orang-orang Minang tempo dahulu jauh dari kata perselingkuhan. Karena setiap orang telah dicirikan berdasarkan pakaiannya. Baik, sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, mari jangan lupa untuk like, komen serta subscribe ya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman ya sobat. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sebagaimana mestinya kita harus mencintai budaya yang sudah ada sejak dulu karena budaya itu merupakan kekayaan.
Sampai jumpa di video kami berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Terima kasih.